Apa dari mana selawat nariyah? Perlu antum ingat agar antum tahu sejarahnya. Itu. Sampai ada salah satu saudara kita dari Indonesia itu sekolah di Maroko. Ternyata selawat nariyah itu dibuat di Maroko. Beliau sampai nulis buku khusus sejarah selawat nariyah itu sampai 250-an sampai 300 lembar halaman. Kalau di Indonesia terkenal dengan nama selawat nariyah. Di Mesir itu terkenalnya namanya selawat taziyah. Karena berasal dari wilayah Taz di Maroko. Jadi sampai Indonesia itu terkenal nama selawat nariyah. Nah, dan beliau itu neliti, oh ternyata itu dibuat oleh salah satu seorang sufi, orang tarekat di Maroko yang membuatnya, selawatnya. Nah, karena ketika dia katanya dapat mimpi baca selawat ini, lalu dia ngamalkannya, ternyata hajatnya tercapai. Akhirnya dari sinilah lalu, makanya kalau antum baca 444 kali, gitu, atau 4.440 kali, hajat antum itu tercapai, gitu. Ya, subhanallah. Gitu. Makanya dan kalau kita lihat lafaznya ini, itu kalimat-kalimat ini mengandung lafaz-lafaz syirik. Makanya bunyi selawatnya Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu biluqad. Syiriknya itu dari sini. Atas Muhammad, kenapa? Alladhi tanhallu biluqad, yang melepaskan ikatan-ikatan kesulitan. Wa tanfarju bil qurab, ya, yang melapangkan, meringankan segala macam beban kesusahan. Wa tuqda bil hawaij, yang dengannya Muhammad itu semua cita-cita keinginan tercapai, hajat-hajat antum tercapai. Wa tustasqal ghamaim, bahkan dengannya hujan pun turun. Secara logika aja udah enggak ini, akhi. Belum nanti kalau kita lagi selawat yang banyak pada Indonesia, selawat Badar, lalu selawat Munjiat, belum Tibbil Qulub, dengan berbagai macam lafaz selawat ini. Kalau antum tanya tidak akan pernah menemukan riwayatnya. Itu. Dan karena nanti di bab doa, akhi, salah satu di antara penyebab doa kita dikabulkan oleh Allah itu adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Islam ini agama dibangun di atas landasan dalil, akhi. Dibangun di atas landasan ilmu. Kalau kita membaca berbagai macam keutamaan selawat ini, maka jangan sampai nanti antum salah baca selawat. Antum tahu hadisnya keutamaan baca selawat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi, lalu doa kita dikabulkan. Nah, yang jadi pertanyaan dari semua riwayat-riwayat keutamaan selawat ini kan ada hadisnya. Dan jadi pertanyaannya adalah selawat manakah yang Nabi ajarkan kepada kita? Ini pastikan.